Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita lanjutkan kajian kitab Adabul Isyraq wa Dzikr Suhbah wal Ukhuwah karya Al-Imam Abul Barakat rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, mulazamatus shadiq. Senantiasa mengikat hubungan dengan teman yang sudah kita jalin. Maksudnya, alla taqta'a shadiqan ba'da musadaqatihi wa la taruddahu ba'da qabul. Jangan sekali-kali Anda memutus hubungan dengan teman yang baik setelah berteman dengannya. Dan jangan pula menolak teman setelah dulu menerimanya. Ya, ini adalah pembahasan sebagai tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya. Yakni tidak boleh kita ini menjadi orang yang mudah bosan dengan teman. Ya, kita kenal dengan ini, temannya baik, tapi mudah bosan, kemudian dilupakan. Ganti lagi, dilupakan lagi, ganti lagi, dilupakan lagi. Ini termasuk bentuk sikap yang tidak baik dari seseorang. Yang benar, sekali kita kenal seseorang dan orang itu baik agamanya dan memang layak dijadikan sebagai sahabat, maka jangan pernah berpikir untuk memutus hubungan dengan orang itu. Kecuali memang karena ada hal-hal yang memang mau tidak mau diputus. Seperti teman kita tadi, setelah kita nasihati, setelah kita beri penjelasan yang benar, dia masih tetap mendakwahkan kebatilan, mendakwakan perkara-perkara yang batil, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dinasihati berkali-kali, tidak mau. Maka ini memang khusus untuk dia. Dan ini dalam rangka menegurnya, bukan dalam rangka apa-apa, dalam rangka menasihati dan menegurnya. Nasihat dengan lisan, dengan cara lemah lembut sudah selesai. Artinya sudah berkali-kali, sudah sering kita lakukan, tapi tidak ada buahnya. Maka nasihat yang terakhir, jalan terakhir, diputus. Sampai dia mau kembali ke jalan yang benar. Kalau memang dia itu ialah dai, teman kita itu dai, yang mengajak umat manusia kepada jalan syaitan, yang mengajak umat manusia kepada kebatilan. Setelah dinasihati tidak mau, maka dalam rangka menjaga diri kita sendiri, menjaga agama kita supaya tidak terpengaruh dengan teman kita yang menjadi dai itu, dan supaya dai tadi itu sadar kalau selama ini berteman baik dengan kita, ternyata kita mendadak memutus hubungan dengannya, supaya tahu bahwasanya itu ialah teguran agar dia menghentikan berdakwah ke jalan yang sesat, ke jalan yang batil, yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ini sudah
solusi terakhir, jalan terakhir, bukan jalan pertama dan jalan yang menjadi kebiasaan kita, bukan. Jalan yang terakhir. Kalau segala macam jalan tidak bisa kita tempuh untuk menyadarkan teman kita yang dai tadi, lihat, maka terpaksa dengan jalan terakhir ini kita lakukan. Daripada kita yang terpengaruh, lebih baik kita tinggalkan dia untuk sementara. Sekali lagi untuk sementara sampai dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau teman kita itu adalah orang awam, bukan dai, hanya ikut-ikutan saja ke jalan yang batil, ke jalan syaitan, maklum, masih belum ngerti. Maka ini sebatas teman, bukan sahabat, ya kan? Nah, kita jangan sampai kemudian memutus dengan orang ini. Kalau dia kita putus, siapa yang bisa memberi pemahaman kepada orang itu? Siapa yang akan mendakwahi orang itu? Nah, orang itu butuh bimbingan. Nah, dia memang bukan sebagai seorang dai, tapi orang awam yang hanya ikut-ikutan saja, yang mudah terpengaruh. Maka pada saat itu kita berusaha untuk terus menasihatinya, mengarahkannya kepada jalan yang baik. Seperti itu. Tapi kalau teman kita ini baik, nggak ada masalah, maka jangan sekali-kali punya pikiran untuk memutus hubungan kita dengan teman kita setelah menjalin hubungan. Di sini disebutkan sebuah syair, la tamdahanna imra'a hatta tujarribah. Jangan Anda memuji seseorang sampai Anda benar-benar menguji tentang perilaku dan sikap orang itu. Ada orang yang suka memuji, ya, dikit-dikit memuji, dipuji, ya. Nah, Anda jangan sekali-kali memuji seseorang sampai Anda benar-benar punya banyak bukti bahwasanya dia layak dipuji. Baru uji coba. Wala tadummannahu min ghairi tajrib. Dan jangan sekali-kali Anda mencela seseorang tanpa uji coba. Maksudnya, jangan mudah mencela orang sampai benar-benar kita membuktikan dengan segala macam data bahwasanya dia layak dicela. Ya. Fa inna hamdaka ma lam tablughu saraf. Karena kalau Anda memuji orang yang belum teruji, Anda memuji seorang yang belum teruji, maka itu termasuk melampaui batas. Pujiannya itu keterlaluan, ya. Wa inna dhammaka ba'dal hamdi takdzib. Tapi kalau Anda mencela seseorang yang sudah terburu dipuji sebelumnya, maka itu termasuk pujian dusta. Dustaan, ya. Maksudnya apa ini? Maksudnya, kita ini dalam memuji atau mencela seseorang itu harus dipikir 1001 kali. Layak enggak orang ini dipuji? Layak enggak orang ini dicela? Khawatir kalau kita ini tergesa-gesa, salah alamat. Orang yang kita puji itu seharusnya layak dicela. Orang yang dicela sebetulnya harusnya kita puji. Ya. Nah, maka untuk mencela atau memuji butuh uji coba. Begitu. Nah, biasa kan kenalan sama seseorang, pertama kan dipuji-puji, ya kan? Langsung saja dijadi teman, dipuji-puji selangit. Habis itu setelah berjalan beberapa saat baru sadar temannya ini jelek kelakuannya, tingkah polanya, agamanya, akhirnya dicaci maki. Oh, kemarin memuji, sekarang secepat itu mencaci maki, ya. Nah, makanya hati-hati dengan yang namanya pujian atau pencelaan, ya. Jadi kita kalau berteman itu kenal di medan dulu, ya. Berteman. Kalau temannya tambah bagus, ya. Layak mendapat pujian, ya. Tapi kalau temannya tambah lama, tambah jelek, tambah mempengaruhi kepada yang batil, maka ini memang layak mendapat celaan, ya. Nah,
Qala Hamdun Al-Qassar, Imam Hamdun Al-Qassar berkata, "Iqbalu ikhwanakum bil iman warudduhum bil kufar." Terimalah teman-teman kalian yang masih punya keimanan, dan tolaklah mereka dengan sebab kekufuran. Maksudnya, anggaplah dia itu ialah teman dekat kalian atau teman seagama, seperjuangan bagi kalian selama dia itu masih punya keimanan. Adapun kalau orang-orang kafir, maka itu bukan teman atau saudara kita. Ya, seagama maksudnya. Itu ialah tanah kita. Tapi kita harus hargainya. Walaupun kita boleh untuk bersikap baik kepadanya, asalkan tidak termasuk kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Ya, maka kita tetap waspada. Yang namanya orang kafir yang bukan Islam itu adalah musuhnya Allah, musuhnya kaum muslimin. Di hati mereka ada dendam, di hati mereka ada sesuatu yang tidak baik. Maka kita harus waspada. Tetapi walaupun demikian, dalam sikap zahir kita sehari-hari tetap menampakkan sesuatu yang baik di hadapan saudara-saudara dan famili kita yang masih kafir. Ya. Tetapi sekali lagi sadarilah, mereka itu bukan saudara seagama bagi kita, karena masih kafir. Ya. Nah, fa inna Allah Subhanahu wa taala awqa'a ma baina hadaini fi masyiatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan di antara dua pilihan ini dalam kehendaknya. Wa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Kalau mati belum sempat bertobat, masih punya dosa syirik, maka Allah tidak mengampuninya. Maka dia akan diadab di neraka. Kalau syirik kecil, diadab di neraka, tapi tidak kekal. Tapi kalau syirik besar, diadab di neraka dan kekal. Dan Allah mengampuni selain dosa syirik, yakni kemaksiatan biasa, seperti mencuri, berjudi, dan sebagainya itu. Masih Allah ampuni. Kalau Allah menghendaki, diampuni. Kalau Allah menghendaki tidak diampuni, mati masih membawa dosa judi, dosa mencuri, dan sejenisnya. Allah tidak menghendaki diampuni, maka masuk neraka. Tapi tidak kekal. Tapi kalau Allah menghendaki diampuni, maka tidak pakai diadab di neraka, langsung masuk surga. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang cukup besar. Maksudnya, ikhwan fillah a'udzubillah, selama teman kita itu muslim, terimalah sebagai teman. Ya, nah, ada kelasnya, ada kelas-kelasnya nanti ya. Teman biasa, ada sahabat dekat, ada teman seperjuangan. Oh, nanti akan disebutkan pada pembahasan bab selanjutnya, ya. Sehingga kita bisa tahu tentang tipe-tipe teman yang kita kenal. Asalkan muslim. Ya. Kalau kafir, sekali lagi, itu musuh kita. Yakin, musuh kita. Karena Allah mengatakan, itu ialah musuhnya Allah, musuhnya Rasulullah, musuhnya kaum muslimin. Sekalipun itu ialah sanak famili dan saudara kita. Sekalipun itu ialah bapak dan ibu kita. Itu musuhnya Allah Ta'ala dan Rasul. Musuhnya kaum muslimin. Kita tetap waspada. Tetapi dalam satu keadaan tadi, kalau musuh-musuhnya Allah tadi itu tidak berbuat jahat kepada kita, maka kita imbangi dengan berbuat baik, bersikap yang baik. Ya, mudah-mudahan dengan cara itu mereka mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, nah, tapi jangan kemudian dijadikan sebagai teman dekat, bahaya, berbahaya. Ya, bisa-bisa yang
murtad bukan mereka bukan murtad dari agama kafir ke Islam, malah yang muslim murtad ke agama kafir. Nah, ini berbahaya ya. Nah, selanjutnya qala al-mu'allif rahimahullah ahammiyatus shadaqah, pentingnya sebuah teman, pentingnya seorang teman ya. Jadi seperti yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa ada bait syair yang mengatakan kalau kita ini nggak suka sama teman, ya sudah hidup sendiri saja, dikuat, ya, kelaparan mati sendiri begitu ya. Jadi manusia ini memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang memang membutuhkan orang lain, ya. Dan orang lain itu biasanya ialah teman. Karena nggak mungkin kalau bukan teman kita membantu kita, ya. Nah, entah itu teman kerja atau teman main atau teman apa lagi? Ya, teman yang sifatnya tetangga, ya, dan lain-lain, ya. Wa minha alla yusayyi'a sadaqata sadiqin ba'da wuddin. Termasuk yang harus kita pegangi dalam pergaulan sehari-hari ialah tidak memisahkan diri dari teman setelah kita mencintai teman. Fa inna azizah, karena kita punya teman itu adalah sebuah kemuliaan. Kalau hidup gak punya teman itu, Masya Allah, kemana-mana itu rasa-rasanya sendirian, ya. Tapi kalau temannya banyak, wah senang, ya. Sehingga di Pondok Jati misalkan, ya, temannya banyak, bisa mampir ke sini, bisa mampir ke sana, ya. Kalau pengen tahu sesuatu, ditanya, mana sih tempat yang jualan ini di sini? Oh, tunjukkan, bahkan diantarkan, ya. Kalau singgah di Malang, ada teman, enak. Kalau semua daerah ada temannya begitu, wah, orang itu rasa-rasanya lapang dunia ini, ya. Nah, itu azizah, suatu kemuliaan. Tapi kalau di mana-mana nggak punya teman, hidup sebatang kara gitu, ya. Nah, nggak punya kenalan, ban kempes, nah, sepi, nggak ada teman, ya, semuanya pada cuek, nggak mau tahu. Kenapa Pak? Kempes. Buang saja Pak, begitu. Ya, kayak ini nelongso, bahasa orang Jawa itu. Nelongso itu ya, merana, gitu ya. Nah, ini kalau nggak punya teman, ya. Makanya kalau sudah punya teman, sekali lagi jangan sampai dipisah, karena penting sekali, karena itu kemuliaan. Wa kataba alim ila man huwa mithluhu. Ada seorang ulama menulis surat kepada ulama yang sekelas dengannya. Ini dirahasiakan siapa nama ulamanya, ya. Ang uktub li bi syai'in yanfa'uni fi umri. Di ulama minta nasihat kepada ulama. Tolong saya dikirimi surat yang isinya ialah nasihat-nasihat yang berharga, yang bermanfaat untuk mengisi, ya, kekosongan umurku ini, untuk mengisi sisa-sisa hidupku, ya. Nah, fakataba ilaihi, maka ulama yang mendapat surat tadi itu menulis surat balasan. Isinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Istauhasa man la ikhwana lahu, akan senantiasa menjadi liar orang yang tidak berteman. Jadi orang yang tidak berteman itu akan bersikap liar, berperilaku apa ini? Liar, seperti binatang liar itu, ya. Kalau punya teman, nabrak sana, nabrak sini, gitu ya. Nah,
Gitu. Nggak punya teman. Tapi kalau temannya banyak itu ada teman. Kambing saja, temannya banyak itu kan siapa, ya kan? Ya. Itu kambing, itu manusia. Wa faratal muqassiru fi talabihim. Ya. Sungguh berlebihan orang yang tidak mau mencari teman. Sungguh berlebihan sikap orang yang tidak mau mencari teman. Wa syaddu tafrito man dhafira biwahid minhum fadayya. Yang lebih berlebihan lagi. Ya, yang lebih berlebihan lagi. Orang yang sudah mendapatkan seorang teman, kemudian temannya itu dibuang begitu saja. Disia-siakan. Ya. Wala wajada annal kibrital ahmar aisar min wijdani. Ya, sungguh ketika dia mendapat teman itu bagaikan mendapatkan apa ini? Al-kibrit al-ahmar, yakni semacam mutiara yang jarang ada, ya. Aisar min wijdani. Nah, yang lebih mudah didapatkan daripada mendapatkan seorang teman. Jadi satu orang teman itu sulit didapatkan, ya, lebih mudah mendapatkan mutiara yang bagus yang jarang ada di pasaran, ya. Wa inni atlubu mundu khamsina sana. Saya, kata ulama yang nulis surat tadi itu, mencari terus teman selama 50 tahun. Jadi terus menambah temannya terus. Menambah teman terus selama 50 tahun, ya. Jadi ibaratnya itu sudah hampir usia seseorang penuh, ya. Mulai kenal teman biasanya kan umur 20, 17, ya. Anggaplah 20 itu sudah. Misalnya temannya tambah 50, 70 sudah habis. Ya kan? Atau kalau umur 15 berarti 65, ya. Sudah tinggal matinya kan. Berarti kan semua umurnya dipakai untuk mencari teman. Wa inni atlubuhu mundu khamsina sana. Wa lam ajid illa nisfa sajid. Tapi saya tidak mendapatkan seluruh teman kecuali hanya separuh. Artinya dia target sekian dalam 50 tahun saya harus mendapatkan sekian ratus teman selesai. Ternyata hanya bisa mendapatkan apa? Separuh. Nah kalau nggak cari, ya nggak dapat. Nah, ya. Nah, makanya kalau ketemu ada yang baru, yang sebelumnya belum muncul, kok muncul, belum kenal. Nah, siapa? Kenalan, ya. Siapa tahu dengan kenalan pertama itu membawa barokah, ya. Teman. Jadi daftar temannya itu bertambah, ya. Jangan itu saja. Yang kalau itu saja itu mengakibatkan yang kemarin itu mudah bosan. Nah, kalau udah mudah bosan, dia campakkan temannya itu, ganti yang lain. Jadi selamanya nggak punya banyak teman, ganti teman, ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan ikhwan fillah a'azakumullah, wan nasu tsalasah. Manusia yang ada di hadapan kita ini ada 3 macam bentuknya, ya. Yang pertama ialah ma'rifah, kenalan biasa. Kenalan, ya, pernah kenal gitu loh, ya. Oh iya, saya kenal. Dia itu tetangga saya, dia itu orang ini, orang sini. Saya kenal dia. Kenalan biasa. Ini berarti teman tingkat yang paling kecil, yang paling rendah, ya. Nah, paling biasa. Wa asdiqa, yang kedua ialah teman dekat. Ini teman kerja, teman permainan, ya. Nah, teman-teman yang ada di sekitar rumah kita, ya.
Nah, ini berarti ada hubungan yang agak khusus daripada yang pertama. Wa ikhwan, yang ketiga ini teman seperjuangan, saudara seperjuangan. Jadi tidak sekedar teman, tapi dia itu berada dalam sebuah perjuangan Islam, dalam dakwah Islam, memperjuangkan ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan sama-sama merintis sebuah pondok pesantren, berjuang di pondok pesantren bersama-sama, ya, merintis, ya, majelis-majelis taklim dakwah, berjuang bersama-sama, ya, sampai akhirnya bisa bangun masjid, sampai akhirnya bisa bangun lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya, ya, atau merintis sebuah yayasan sosial untuk apa, para wal masakin, anak yatim, ya, perjuangan untuk membela anak yatim, ya. Ada teman-teman yang memang bisa kita ajak untuk berjuang, tapi teman kita itu benar-benar spesialis. Maka jangan kemudian sering konflik sama teman-teman semacam itu. Ini teman yang sekarang ini jarang ditemukan. Ya, kalau sekedar kenalan banyak, ya, beli atau pinjam buku telepon itu aja. Telepon satu-satu, nama ada siapa? Bener ya ini ya? Oh iya, kenal semua itu. Ya, nah, atau ke kepala desa minta data penduduk itu aja. Kenal, oh ini Pak Fulan, kenal. Banyak kalau itu, ya, se-Indonesia pun bisa. Ya, sensus penduduk sudah biasa dilakukan, bisa didata, ya. Kalau sekedar kenal. Nah, kalau teman yang memang biasa ketemu kita, biasa ngobrol sama kita, ya, atau saling bertukar pikiran sama kita, tambah sedikit. Apalagi yang ketiga, teman seperjuangan dalam sebuah perjuangan dakwah Islam. Tambah sedikit lagi, ya. Nah, maka di sini dinasihatkan, fal ma'rifatu bainan nas katsirah, kenalan yang ada di antara manusia itu banyak jumlahnya. Wal asdiqa'u azizah, adapun teman-teman yang dekat sama kita azizah. Azizah itu ya barang berharga. Artinya seperti barang yang berharga, jarang, ya. Wal qallama yujad. Tapi kalau teman seperjuangan lebih jarang lagi ditemukan. Ya, teman seperjuangan dalam dakwah, ya, teman seperjuangan kerja oleh lagi itu ya, istiqo itu. Memang hubungan kerja sama kita cuma masalah uang saja. Uang kita habis ya ganti ke bos yang lainnya. Nah, tapi kalau teman seperjuangan dalam dakwah yang dicari apa? Uang nggak ada, malah keluar uang, ya kan? Yang dicari ialah pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga nggak ada yang menyebabkan dia kabur dari kita. Karena yang dicari bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah, maka untuk yang semacam ini tolong diperhatikan baik-baik, ya, dijaga baik-baik hubungannya, ya, teman-teman seperjuangan dalam dakwah itu, teman-teman perjuangan dalam dakwah Islam dengan perjuangan Islam dan kaum muslimin itu jaga baik-baik. Ada masalah sedikit dipecahkan bersama-sama yang baik. Jangan kemudian saling mencela, saling mencaci, ya, itu tidak baik. Nah, karena hampir sulit didapatkan, ya. Nah, ya, saya contohkan saja lah, misalkan ini majelis taklim ini di Pondok Jati misalkan, ya, yang mau ngurus berapa orang, yang hanya datang saja berapa orang, kan banyak yang datang saja terus pulang. Nah, yang mau ngurus itu diawet-awet, jangan menyebabkan dia malah nggak mau ngurus, malah kecapean ngurus sendiri, ya. Nah, begitu. Ya nggak menyalahkan yang datang kemudian pergi, bukan. Cuma membandingkan jumlahnya banyak mana yang bisa diajak berjuang bersama-sama sama yang tidak. Itu ya kebanyakan itu, ya.
Kemudian nasihat yang kedua juga yang perlu dipahami dengan klasifikasi semacam ini, ya, hendaklah kita ini benar-benar menjadi orang yang tidak cuekan, ya, perhatian sama orang lain, sama perjuangan Islam, ya. Ini sehingga kita benar-benar menjadi teman seperjuangan bagi teman kita yang seperjuangan juga, ya. Nah, baik. Kemudian catatan yang perlu kita bahas juga, yang dimaksud dengan teman seperjuangan dalam dakwah, bukan berarti setiap orang yang mengatakan sedang berjuang di medan Islam, medan dakwah Islam, itu adalah teman seperjuangan. Banyak orang yang mengatasnamakan memperjuangkan Islam dan memperjuangkan kaum muslimin, tetapi salah jalan. Salah jalan. Niatnya baik, tapi salah jalan. Tidak didasari dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapakah mereka itu? Termasuk teman seperjuangan kita apa tidak? Tidak. Mereka itulah yang masuk dalam kelompok ma'rifah, yakni sebatas kenal saja. Oh, kenal, orang ini sedang salah jalan. Ya. Tidak teman seperjuangan kita dalam Islam. Kenapa? Karena salah jalan. Maka orang ini sebatas kenalan saja. Ya. Yang kita dakwai, yang bisa kita bimbing ke jalan yang benar. Seperti itu. Seperti tadi juga ada dai. Dai itu kan kalau dia tampil mesti dia mengatakan sedang berjuang untuk membela Islam dan kaum muslimin. Tapi ternyata yang disampaikan itu penuh kesyirikan, penuh kebid'ahan, penuh penyimpangan, penuh pelanggaran aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan mengatasnamakan Islam. Itu lain lagi. Bukan teman perjuangan dalam dakwah ini. Bukan pula teman dekat, tapi sebatas apa ini? Kenalan. Kita kenal sama dai fulan yang kalau menyampaikan itu banyak menyimpang. Nah, maka kita harus waspada sama orang itu. Hati-hati, jangan sampai kita terpengaruh. Dan kalau bisa, ya, kalau bisa ya dinasihati biar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan, ya, kan eman, pintar ngomong, pintar mengarahkan masyarakat, tapi yang disampaikan itu justru menyesatkan orang. Kan sangat disayangkan, ya. Nah, maka kalau dia bisa kita ajak ke jalan yang lurus, alhamdulillah dengan lisannya yang tajam tadi itu, ya, terus yang disampaikan itu benar, wah, akan semakin jaya Islam itu, ya. Nah, baik, ini perlu saya sampaikan supaya tidak salah paham tentang permasalahan teman, ya. Ada orang yang kemudian saya ini menganggap semuanya teman. Ini teman, ini teman. Ketika ada orang yang menasihati, menegur kesalahan seseorang, dibilang kamu itu teman sendiri aja dikitukan. Sudah, tidak usah disalah-salahkan. Sesama teman itu ya toleran-toleran saja. Nah, kalau begitu nggak ada istilah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu karena ada sesuatu yang menyimpang. Ya, ada penyimpangan. Apalagi yang menyimpang itu teman kita, maka kita juga tidak boleh tinggal diam. Ya, nah, teguran bukan berarti kita tidak toleran sama teman. Justru teguran tadi itu adalah sebuah perhatian. Ya, sebuah perhatian yang tinggi terhadap teman kita. Seandainya seseorang itu tidak pernah mendapat teguran dari temannya, maka ketahuilah temannya itu sudah cuek dan tidak mau tahu sama dia, menunjukkan sudah tidak sayang dan tidak perhatian lagi. Allahul musta'an, ya. Baik. Adapun bab berikutnya, ialah bab yang lainnya. Qala Ma'alif rahimahullah ta'ala
at-tawadhu wa takabbur. Memperhatikan tentang tawadhu dan lawannya, yakni takabbur. Tawadhu itu ialah mau menerima kebenaran dan mau menerima nasihat dari siapapun. Takabbur itu menolak yang benar dan suka meremehkan orang lain dan membanggakan diri sendiri. Ya. Wa minha at-tawadhu'u lil ikhwan wa tarkut takabburi 'alaihim. Termasuk prinsip dalam pergaulan yang baik sama teman ialah kita harus bersikap tawadhu kepada teman-teman kita, khususnya teman seperjuangan. Yakni kita menerima ajaran-ajarannya yang benar. Kita juga menerima nasihat-nasihat yang benar dari teman-teman kita. Ya, itu namanya tawadhu. Wa takut takabbur alaihim, dan tidak takabur di hadapan teman-teman kita. Tidak sombong di depan teman kita. Tidak menolak yang benar dan tidak meremehkan apa ini teman kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, Inna Allah azza wa jalla auha ilayya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mewahyukan kepadaku. Ini berarti al-hadithul qudsi. Ya, sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan termasuk Al-Qur'an. Namanya al-hadithul qudsi. Anta wadha hatta la yafkhara ahadun ala ahad. Allah mewahyukan kepadaku, hendaklah engkau bertawadhu sampai tidak ada satu orang membanggakan dirinya di hadapan orang lain. Hadis riwayat Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya. Ya. Berarti tawadhu termasuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, sehingga tidak ada lagi satu sama lain yang saling membanggakan dirinya. Ya. Yang ada ialah saling menasihati, saling menghormati. Masya Allah, kalau ini yang terjadi, adem ayem, tentam masyarakat itu, ya. Wa qala al-Mubarrid, Al-Imam Al-Mubarrid berkata, an-ni'mah allati la yufsadu sahibu 'alaiha tawadhu. Kenikmatan yang pemiliknya tidak akan dihasati sama seseorang ialah nikmat sifat tawadhu. Kalau ada orang punya sifat tawadhu yang tinggi, juga ada orang yang kemudian hasad sama dia. Wal bala alladzi la yuhammu sahibu al-ujub. Bencana yang menyebabkan pemiliknya itu tidak akan dihormati oleh orang ialah al-ujub. Ujub membanggakan diri sendiri. Itu orang kemaksana kemari, dia membanggakan dirinya, meremehkan orang lain. Maka dia akan mendapat bencana. Apa bencananya? Tidak akan dihormati sama orang. Tapi kalau kemana-mana dia itu bertawadhu, maka tidak ada yang akan hasad sama dia. Akan dihormati. Dan tidak akan ada yang hasad sama dia. Nah, ini ada pun pembahasan masalah tawadhu dan takabbur. Ini insya Allah akan kita sambung pada pertemuan pada Isya, ya, karena pembahasannya masih panjang daripada nanti nanggung, ya. Maka kita lanjutkan saja nanti setelah Isya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam.